Kedamaian itu semakin apa? Semakin menurun. Sudah 9 tahun berturut-turut. Jadi bagaimana dengan kita di tahun 2022? Apakah damai, kebahagiaan, sukacita akan menjadi bagian kita yang lebih baik di tahun 2022? Baik saudara sekalian, pada sahabat ini kita memiliki satu judul pembahasan, yaitu tentang jalan yang tidak pernah sebelumnya dilalui. Kita memasuki satu tahun baru dan kita tidak tahu, siapa yang sudah tahu kira-kira di bulan Desember ini apa yang terjadi dengan kita. Ya, ada kira-kira yang sudah bisa mengetahui akhir dari tahun 2022 apa yang terjadi dengan kita semua? Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui. Kita pikir tahun 2021 ini sudah bebas kita daripada pandemik. Ya, orang katakan bahwa tahun 2020 di Time Magazine sudah katakan itu the worst year ever. Tahun 2020, 2 tahun apa? Ya boleh katakan 2 tahun lalu ya. Tahun 2020 adalah the worst year ever. Kenapa? Karena itulah saat di mana dikatakan sebagian besar umat manusia harus apa? Mengalami lockdown dan lain sebagainya, dan tidak ada yang mengingat apa yang flu pandemik tahun 1918, nah ada lagi yang tahu itu dia. Jadi sebagian besar umat manusia melihat bahwa tahun 2020 itu adalah apa ya? Adalah tahun yang paling buruk. Tahun yang paling buruk. Lalu kemudian datang tahun 2021 yang baru kita lewati. Ya, kita pikir, wah puji Tuhan, di akhir tahun 2020 kita sudah dengar, sudah ada vaksin dan lain sebagainya untuk tahun 2021. Berarti kita akan bebas. Kita akan bebas dari COVID-19. Apakah demikian terjadi ya? Ternyata tahun 2021 orang yang mati karena COVID itu lebih banyak daripada di tahun 2020. Ya, karena walaupun sudah ada vaksin, tapi belum semua orang pakai vaksin ya. Jadi kematian di tahun 2021 yang baru kita lewati itu, kematiannya itu adalah sebanyak 386.000 di Amerika Serikat. 386.000 orang mati karena COVID ya, dan related ya di tahun 2021. Di tahun 2020 hanya 385. Jadi ada 1.000 orang lebih banyak mati di tahun 2021 dari tahun 2020 ya. Dan inilah yang kita lihat ya. Kita lihat bahwa keadaan seakan-akan sudah semakin membaik, tapi tahun 2021 lihat kita saat ini. Kita harus apa ya? Harus tutup lagi gereja. Kita harus tutup lagi apa? Kita harus tutup lagi gereja. Dan bukan itu saja. Begitu banyak konflik-konflik yang telah terjadi oleh sebab COVID ini. Jadi kita pikir tahun 2020 adalah the worst year. Tetapi kalau kita lihat tahun demi tahun, bukan hanya karena pandemik, tapi karena keadaan dunia, maka kita akan dapati konflik, ya konflik dari segi sosial, konflik dari segi politik, lebih hebat ditambah dengan apa? Dari kesehatan yang tadi kita sudah sebutkan karena COVID ini. Dan kalau kita lihat data statistik dari yang disebut dari dari Global Peace Index yang diterbitkan oleh saya percaya ini adalah international economic policies ya, yang mengeluarkan IEP namanya ya. Dia katakan bahwa dari 9 tahun berturut-turut keadaan damai di dunia itu apa? Keadaan damai di dunia ini semakin menurun. Peace is deteriorating ya, deteriorating. Jadi artinya kedamaian itu semakin apa? Semakin menurun. Sudah 9 tahun berturut-turut. Jadi bagaimana dengan kita di tahun 2022? Apakah damai, kebahagiaan, sukacita akan menjadi bagian kita yang lebih baik di tahun 2022? Ini yang baru 1 hari kita masuki. Apakah tahun 2022 itu lebih baik dari tahun 2021 atau 2022? Adakah pengharapan bagi kita di tahun 2022 ini? Well, kita semua tentunya berharap. Tidak ada yang akan bertahan hidup kalau tidak memiliki pengharapan. Kita semua memiliki satu pengharapan,
Ya, bahwa keadaan itu akan lebih baik, tetapi pertanyaannya siapa yang membawakan keadaan itu lebih baik? Apakah karena berkurangnya orang yang mati dari COVID, atau karena adanya obat-obat COVID, atau karena gaji ataupun keadaan ekonomi orang-orang dunia ini lebih baik, makanya tahun 2022 itu lebih baik? Apa yang menyebabkan 1 tahun ke depan ini yang kita sedang lewati saat ini akan menjadi apa ya? Menjadi lebih baik. Penulis artikel ini, ya, penulis artikel ini yang bernama Rene Graham, dia katakan bahwa sebagai waktu saat dia masih anak muda, dia suka membuat tulisan. Dia tulis mana ini hal-hal yang terbaik yang telah terjadi dari 1 tahun yang baru saja dilalui. Jadi dia tulis itu. Dia tulis apa yang menarik dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Dia tulis film, buku yang menarik yang dia telah baca, anggota keluarga yang membuat dia berbahagia, dan lain sebagainya. Lalu dia mencoba untuk membuat, di akhir tahun 2021 lalu, yang baru saja kita lewati, Rene Graham ini mencoba untuk menulis apa yang menarik, apa yang terbaik, apa yang hebat, yang dia sudah dapati di tahun 2021 yang baru kita lewati. Dia baru coba untuk tulis berapa ya, dia baru coba 6, dia baru, ini yang baik. Sampai 6 saja dia sudah tidak tahu mau pikir apa lagi. Kenapa? Karena bagi dia tidak ada lagi nggak ada yang baik di tahun 2021. Tidak ada yang baik di tahun 2021. Bagaimana dengan tahun 2022? Apa kira-kira yang akan membuat kita baik di tahun 2022 ini? Ya, apa yang akan? How do we cope? Pada saat ada begitu banyak hal-hal yang tidak certain, tidak pasti yang ada di depan kita. Ya, yang ada di depan kita. Well, tahun 2022 adalah satu jalan yang kita belum pernah lewati sebelumnya. Dan pada satu saat ada umat-umat Tuhan juga yang sedang melewati akan menjalani satu perjalanan atau melewati satu jalan yang mana mereka tidak pernah lewati sebelumnya. Mereka tidak pernah melewati jalan tersebut sebelumnya. Dan ini adalah satu kata, the way that has not been passed before. Jalan yang belum pernah dilewati sebelumnya adalah satu kalimat yang muncul dari kitab Yosua 3 ayat 4. Kita hanya mempelajari dari 7 ayat pada sahabat ini, hanya dari 7 ayat. Mari kita mulai dari ayat pertama dari kitab Yosua 3 ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, early in the morning Joshua rose. Dia apa? Bangun pagi-pagi. Kenapa? Karena Tuhan selalu perintahkan kepadanya untuk apa? Bangun pagi-pagi untuk mempelajari firman Tuhan. Puji Tuhan untuk ketua Angli Lalaki, ya, yang selalu membangunkan kita, ya, setiap pagi untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Tapi itulah kegiatan Yosua. Kenapa? Karena Yosua dalam Yosua 1 ayat 8 nanti kita akan lihat diperintahkan oleh Tuhan bermeditasi dengan firman Tuhan di pagi hari. Jadi itulah yang dia lakukan. Dia bangun pagi-pagi, dan pada saat ini dalam Yosua 3:1 bukan hanya dia bangun pagi-pagi, lalu dia membangunkan semua orang Israel untuk berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Sudah 40 tahun mereka berputar di padang gurun, dan sekarang Tuhan sudah katakan menyeberang Sungai Yordan untuk masuk ke negeri tanah perjanjian. Musa sudah mati. Musa sudah apa? Mati. Dan Yosua di ayat yang di Fatsal pertama dari kitab Yosua telah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Aku akan menyertai kamu, aku akan menyertai kamu. Jadi di Fatsal 3 ini Yosua sudah lebih apa? Sudah lebih semangat sedikit. Oke, mari kita siap untuk menyeberang. Ya. Jadi mereka bermalamlah mereka di sana di tanah tersebut dan berada selama 3 hari. Yosua 3 ayat 2 dan 3 katakan, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan, officers, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan para pengatur pasukan atau officers inilah yang memberi perintah kepada semua bangsa itu. Apa perintahnya? Kita akan lihat, saudara, ada 2 perintah dari kitab Yosua pasal 3, dan kita hanya melihat dua perintah ini, ya. Perintah pertama dari para pengatur pasukan pada bangsa, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat
dari tempatmu dan mengikuti tabut perjanjian yang diangkut oleh para apa? Oleh para imam tersebut. Ya. Hanya, lalu dikatakan di ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu, antara tabut yang sedang diangkat dan kamu yang mengikuti dari belakang, harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. 2000 hasta panjangnya. Oke, kenapa 2000 hasta? 2000 hasta itu kurang lebih setengah mil, half mile, kurang lebih 800 meter. Kurang lebih 800 meter. Kenapa? Nah, nanti kita akan pelajari. Kenapa harus ada jarak 800 meter? Oke, harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Jangan mendekati tabut tersebut. Kenapa? Nanti kita akan jawab. Ya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu yang kamu akan lalui, yang akan dimulaikan dengan tabut tersebut, kamu belum pernah tempuh sebelumnya. Jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Itulah perintah yang pertama dari para siapa? Para pemimpin pasukan. Lalu kemudian ayat 5 berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Ini perintah kedua. Perintah kedua, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ingat, siapa yang akan melakukan perbuatan ajaib? Tuhan. Terima kasih pendeta muda tulus. Tuhan. Tuhan yang akan melakukan perbuatan yang ajaib. Bukan Yosua, bukan kekuatan militernya, ya, tetapi kekuatan Tuhan. Ya. Kekuatan Tuhan di jalan baru yang mereka lalui, yang mereka tidak pernah lalui sebelumnya, tapi Tuhan akan memimpin dan Tuhan yang akan melakukannya atau berbuat bagi mereka. Ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 7. Ayat 7 ini adalah kesimpulan khotbah kita. Tapi saya sudah memulaikan lebih dahulu dari khotbah, saudara ya. Kalau Anda ingin lihat khotbah kita, kesimpulannya, ini dia. Ayat 7 ini. Saya sudah tidak akan ulangi lagi kesimpulannya. Jadi kali ini khotbah saya itu saya mulaikan dengan kesimpulan. Ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kesimpulannya dari pelajaran kita pada Sabat ini, kesimpulannya dari acara khotbah kita ini adalah pertama-tama Tuhanlah yang akan menyertai kita. Tuhan menyertai Musa. Musa ini pemimpin besar, nabi yang terbesar. Pada saat dia mati sekalipun, siapa yang kuburkan dia, ingat? Tuhan sendiri yang kuburkan. Siapa yang bangkitkan dia untuk naik ke surga? Tuhan sendiri. Mikael sendiri yang bangkitkan dia untuk naik ke kemana ya? Ke surga. Hebat sekali. Dan sekarang Yosua ini harus memenuhi sepatu daripada Musa, istilahnya. Artinya harus mengambil posisi dari seorang nabi yang besar sekali. Tetapi kebesaran seseorang itu bukan karena dia dikuburkan oleh Tuhan, bukan karena dia dibangunkan oleh Tuhan, tetapi karena adanya Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Dan pada saat Tuhan menyertai kita, dikatakan pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Jadi saudara dan saya itu, besarnya kita itu bukan karena kita, bukan karena posisi kita, bukan karena saya pendeta di Fisdak, bukan karena saya bawa pelajaran sekolah Sabat setiap malam, bukan karena saya ini, tetapi yang membesarkan nama kita itu adalah Tuhan. Kita suka mencoba untuk membesar-besarkan nama kita. Bagaimana caranya membesarkan, mungkin lebih tepatnya bukan membesarkan nama kita, tapi memperpanjang nama kita. Ya, kita kan suka gitu ya. Kita suka sekali, besar nama itu artinya panjang nama. Bagaimana caranya memperpanjang nama? Oh gampang. Stephen Jonah Rantung, PhD, MA, BA. After kalau ada lagi Master Guide, mungkin tambah lagi MG, Master Guide. Wah, untuk saja ujung-ujungnya jangan sampai ALM gitu ya. Tapi itulah poinnya. Kita suka memperpanjang nama kita, memperpanjang buntut kita.
Ada seorang pendeta, sudah sangat senior pendeta itu ya, sudah hampir pensiun, tapi saya puji Tuhan, saya senang melihat dia bersekolah di Ayas sama-sama waktu itu. Saya masih di bawah 20-an, tapi pendeta senior ini ambil sekolah di Ayas. Dia bilang, Om puji Tuhan, Om masih suka belajar. Dia bilang, ya Stephen, Om harus sekolah. Kenapa Om? Supaya di kuburan jadi lebih bagus tuh nama. Supaya di kuburan ada apa? Ada DP embel-embel, ada ekornya. Ya, supaya di kuburan ada apa? Ekornya. Marilah kita melihat bahwa yang membesarkan nama kita itu adalah apa? Tuhan. Nah, inilah kesimpulan khotbah kita. Tapi oke, kita janganlah, artinya masih baru 15 menit lalu tutup, nggak enak mungkin ya. Mari kita melihat, saya hanya ingin membawa Anda untuk mengingat. Kalau inilah kesimpulan kita, tapi pelajaran kita sahabat ini, marilah kita mengingat dua kata yang akan menuntun kehidupan kita di tahun 2022, satu tahun yang belum pernah kita lalui, satu tahun yang belum pernah kita jalani, tetapi dua kata ini akan menuntun kita di tahun 2022. Kata yang pertama, wah sudah setengah khotbah kita ya. Kata yang pertama adalah concentrate, konsentrasi. Kita memiliki konsentrasi karena kita memiliki satu goal ya. Itulah arti kata apa? Konsentrasi. Kita memiliki satu goal ya, ada objektif. Ini objektif saya. Objektif saya adalah saya harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Itu harus kita miliki. Misalnya ya, saya ingin ditamatkan. Jadi itulah goal kita. Dan begitu banyak orang-orang penulis-penulis buku seperti Stephen Covey katakan kalau kita mau menjadi orang yang sukses, kita harus memiliki goal, ya, kita harus memiliki goal dan kita harus berkonsentrasi untuk mencapainya. Bagaimana caranya kita mencapai? Kita fokus kepada goal tersebut, konsentrasi kepada goal tersebut. Kita harus membayangkan the end in mind. Menurut Stephen Covey. Artinya apa? Jadi pada saat kita sedang belajar, setengah mati belajar mau jadi perawat, setengah mati belajar untuk belajar dosen. Tapi bayangkanlah, pada saat Anda belajar, Anda membayangkan Anda sedang apa? Berdiri di depan rektor untuk menerima toga, untuk menerima ijazah Anda, lalu tassel Anda dipindahkan. Jadi Anda harus membayangkan waktu Anda sudah sukses dalam pendidikan tersebut. Jadi inilah harus kita fokus, konsentrasi, kita mengkonsentrasikan supaya kita mencapai tujuan tersebut. Pendidikan, gelar kita, atau pendidikan tamat dari college kita. Tetapi seperti biasa ya, kenapa banyak orang sudah memiliki goal untuk tamat, untuk dapat posisi ini tetapi mereka tidak mencapainya. Kenapa mereka gagal? Karena begitu banyak distraction, hal-hal yang gantinya kita fokus, ya gantinya saya fokus, saya harus buat ini dalam kehidupan saya harus belajar supaya saya tamat. Tiba-tiba ada teman ajak kita untuk main ini, teman bawa kita ke sini, ke situ, akhirnya kita nggak tamat-tamat. Nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena begitu banyak distraction. Hal-hal yang menghalangi kita untuk fokus. Hal-hal yang menghalangi kita untuk konsentrasi. Konsentrasi kita. Nah pertanyaannya, supaya kita bisa melewati jalan yang baru di tahun 2022, konsentrasi kepada apa yang harus kita miliki? Fokus kepada apa yang harus kita miliki supaya kita berhasil, dengan kata lain melewati tahun 2022. Bayangkanlah sekarang kita masih Januari pertama, 1 Januari 2022. Tapi coba kita bayangkan kira-kira tahun Desember 31 tahun 2022, kira-kira apa yang terjadi dengan saya? Apa kira-kira bayangan kita? Apa yang terjadi dengan jemaat ini? Apa kira-kira goal kita? Ya, apa kira-kira goal kita? Nah, untuk mencapainya, kita sudah pelajari tadi, ya. Pada saat diperintahkan, dibuat perintah pertama. Siapa yang membuat perintah pertama? Yosua? Bukan ya. Para pemimpin pasukan. Apa yang dia perintahkan? Mengikuti Mengikuti tabut perjanjian. Ya, mengikuti tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini adalah satu peti, satu kotak di mana di dalamnya itu ada misalnya ada apa? Misalnya ada apa di dalam tabut perjanjian itu? Ada mana? Apalagi ada di situ? Ada tongkat Harun, ada lagi apa? Hukum Allah, 10 hukum Allah. Apa artinya tabut perjanjian itu?
Itu adalah takhta Allah, itu adalah kehadiran Allah. Jadi the Ark of the Covenant ini artinya the seat of mercy atau takhta daripada apa? Allah. Dan di dalam kitab Yosua, pada saat imam-imam itu diperintahkan untuk angkut, tabut itu berada di mana? Di depan. Di depan. Dan kehadiran Allah ini sangat penting di dalam kitab pada saat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, kitab Yosua 3 dan pasalnya yang keempat, 17 kali kata tabut ini diulang-ulangi atau ditampilkan. 17 kali. Dari 2 pasal kitab Yosua. Di seluruh kitab Yosua itu ada 30 kali kata the Ark of the Covenant, kata tabut perjanjian itu disebutkan. Dan 17 kali itu diulang-ulangi di pasal 3 dan pasal 4 ya. Pasal 3 dan pasal 4, kenapa? Karena Tuhanlah yang akan menuntun mereka melewati jalan yang sebelumnya mereka tidak pernah apa? Tidak pernah lalui. Ya. Tuhan ada di depan. Tuhan ada di depan, dia sudah ada di jalan yang akan kita lalui. Seperti Yesus yang katakan, jangan kamu khawatir, aku akan pergi ke rumah Bapa. Karena di situ aku akan menyediakan apa? Tempat bagimu. Dan aku akan apa? Membawa kamu kembali ke tempat yang aku apa? Sediakan. Jadi di setiap perjalanan kehidupan kita tidak tahu ada apa di depan kita. Tetapi ketahuilah, Tuhan sudah ada di situ. Tuhan kita sudah ada apa? Di depan kita. Jadi kita harus hanya mengikuti. Pandangan kita haruslah pandangan ke depan. Pandangan ke depan. Kita harus ikut terus kehadiran Allah tersebut. Ya, kalau Anda berkendaraan, lalu Anda, ada orang, sahabat-sahabat saya, ya di Ethiopia, kalau dia berkendaraan, lalu saya bercerita dengan dia, ya dia sambil berkendaraan, dia melihat saya, iya pendeta Rantung, iya begini. Sambil dia bawa mobil. Jadi dia lihat ke saya, karena dia pikir dia mau menghormati mungkin, tapi dia lihat kita sambil dia bawa mobil. Saya kalau menghadapi orang yang bawa mobil begitu, saya takut sekali. Kenapa saya takut? Jangan lihat saya, lihat depan. Ya. Jangan lihat saya, celaka kita dua kalau dia lihat saya. Apalagi kalau saya duduk di belakang, oh iya pendeta Rantung, sambil bawa mobil. Berabe istilahnya, rame kita kalau tidak mengalihkan pandangan ya. Makanya di Amerika Serikat ini, waduh kalau kita texting, ada orang texting sambil bawa mobil texting, aduh bahaya sekali saudara. Bahaya sekali. Saya tahu ada yang kecelakaan di New Jersey ya. Ada saudara kita yang dia jatuh tape dulu, zaman dulu ada tape ya. Tape-nya jatuh, dia mau ambil, dia ambil tape tersebut, kecelakaan mobil tersebut. Ada yang meninggal dalam mobil tersebut, ibu daripada saudara kita itu. Ya. Kita diminta untuk memandang apa? Ke depan. Memandang ke depan. Jadi inilah, kehadiran Allah itu ada di depan. Kita harus memandang kehadiran Allah tersebut. Nah pertanyaannya, pendeta, kenapa jaraknya harus apa? Harus 800 meter. Jaraknya harus 800 meter ya, setengah mil. 2000 hasta panjangnya. Kenapa? Oleh sebab supaya kalau itu cuma bedanya 1 meter, ini ada kurang lebih 3 juta orang-orang Israel yang akan memasuki Kanaan. Kurang lebih 3 juta. Kalau dia 3 juta itu, tabut itu hanya orang-orang hanya yang dari jaraknya cuma 2 meter, siapa yang bisa melihat tabut itu? Hanya orang-orang yang ada di sekitar tabut tersebut ya. Tetapi karena tabut itu jaraknya itu 800 meters, half mile, maka 3 juta orang ini semua bisa memandang apa? Bisa memandang kepada tabut atau kehadiran Allah tersebut. Itu dia. Itulah sebabnya diminta jangan apa? Bahkan dikatakan jangan dekat. Nah apa artinya jangan dekat? Apakah kita nggak boleh mendekati kehadiran Allah? Boleh. Tapi poinnya adalah supaya ada rasa, bukan hanya supaya semua orang dapat melihat tabut tersebut, tetapi juga supaya kita memiliki penghormatan, reverence, honor, respect terhadap kehadiran Allah. Di zaman Daud ada yang coba untuk pegang, apa artinya? Uzza, mati. Hormat, ada rasa hormat. Itulah, jangan apa? Jangan mendekat. Artinya bukan berarti kita tidak boleh dekat, tapi harus memiliki hormat. Kenapa? Manusia zaman sekarang ini sudah tidak lagi menghormati Tuhan. Ya. Tidak menghormati. Saya ingat, saya sering kali kalau ada acara-acara misalnya keluarga atau apa, lalu ada yang pasang
film dan lalu kita nonton misalnya. Waduh, di setiap kalimat ada nama Yesus, ada nama Tuhan, tetapi ditambahkanlah dengan apa? Maki-makian, ditambahkan dengan huruf F, dimulaikan dengan huruf F dan lain sebagainya. Saya bilang, aduh, gak ada lagi orang ini hormatnya dengan Allah, nama Allah. Ya. Ngeri sekali saudara, melihat film-film di Amerika ini dan ini tidak lagi penghormatan. Tapi Tuhan mau kita menghormati kehadirannya. Dan bukan itu saja, Tuhan mau bukan hanya kita menghormati kehadirannya, Tuhan mau setiap kita. Bukan hanya 1-2 orang yang dekat dengan apa? 1-2 orang yang dekat dengan kehadiran tersebut yang memandang, tetapi everyone can see. Melihat kehadiran Allah di depan kita. Ya. Dan Tuhan Allah kita selalu suka untuk apa ya? Selalu untuk memimpin kita. Itulah Tuhan kita ya. 2 Korintus 2 ayat 14 katakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Itulah kesenangan Tuhan kita ya. The desire of our loving God is to lead us so that we can win. Memimpin kita supaya kita dapat apa? Memimpin kita supaya kita dapat menang. So, as we enter the unknown road ahead of us, the first word that we need to remember is the word what? Of what? Concentrate. Berkonsentrasi. Ya. Berkonsentrasi. Pertanyaannya, tadi kita bilang kehadiran Allah. What is the presence of God now? Bagaimana kita bisa melihat? Orang Israel bisa melihat kehadiran Allah. They can see the Ark of the Covenant. Maybe at that time they can see the pillar of fire or clouds of, that symbolize the presence of God in their midst. What about us now? Nggak ada lagi tiang awan, tiang api ya. There is no Ark of the Covenant. So that we can focus on that. What is now? What is now the presence of God that we need to focus, concentrate, look at it? Anybody? Yeah. Let's go back to what God even told Joshua about it. Mari kita kembali ke lihat apa yang Yosua sudah mendapatkan dari Tuhan. What should we concentrate on as we enter the new year? Joshua 1 verse 7, di dalam kitab Yosua 1 ayat 7, dikatakan, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. So what is this text telling us? That the word of God, that symbolize the presence of God, kehadiran Allah yang disimbolkan dengan apa? Firman Allah, the word of God is now the presence of God in our midst. And we need to what? We need to observe. Observe only to observe, just to read. Hanya membaca? No, the word in English says what? Observe to do. Okay? If I preach and I don't attempt, I'm not perfect. Okay? If I preach and I'm not attempt to do it, to strive to do, untuk melakukan firman tersebut, then that word of God will only be a theory. Hanya menjadi satu teori ya. Just nice for us to listen to. But the point is that we need to concentrate. We need to concentrate on the presence of God, and that presence of God is the word of God. Itu adalah firman Tuhan that we need to do. Kita harus apa? Yang kita harus lakukan. And when we do it, firman Tuhan, the word of God say, this is the will of God. Do not go to the left, do not go to the right. Jangan bengkok-bengkok untuk kelakuan. Kelakuannya jangan apa ya? Jangan bengkok-bengkok. So we need to be listening,
We need to be doing the Word of God. Yeah. And the real Word of God, and when we do it, to apply that in our life. Untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita, do not turn to the right, nor to the left. Nor to the right, nor to the left. And what will be the result? If this is the presence of God, kalau ini adalah kehadiran Allah, firman Tuhan yang harus kita fokus, yang harus kita concentrate on it, ya, we need to concentrate on what will be the result of that word of God. Apa kira-kira menjadi hasil dari firman Allah tersebut? Well, the next verse, we just read Joshua 1 verse 7, kita sudah membaca Yosua 1 ayat 7. Ayat 8 katakan apa? And the verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. Jadi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. What does it mean to meditate? What does it mean? Just, okay, thinking, okay. Just put in our mind. Jadi hanya masukkan dalam pikiran kita. Itu kira-kira. Now, the Hebrew word for meditate, give the meaning of to give forth sigh. Untuk mengeluarkan apa? Sigh. Apa bahasa Indonesia kalau itu? Bukan mengeluh, apa ya? Hah? Apa namanya? Sighing. Ya. So, the word bermeditasi dengan firman Tuhan itu artinya wow. Really? We are fascinated. Kita bergumam. Jadi meditasi itu bukan, ya mungkin ada sedikit hubungan. Maybe there is, when people, like our friend from India, when they are meditating, they will say, That is maybe related to Hebrew word. To give forth sigh. Jadi, wow. That's the thing that we need to do when we study the Word of God. We need to be fascinated by the Word. Membuat kita terpesona dengan firman tersebut. When we study. Jadi, so this book of the law, ya, kitab Taurat ini, that you shall meditate it day and night, that you may observe to do. Again, the Word of God is not just something for us to listen, to read, to what else? To meditate. Oh, wow, good. But we need to do it. We may not be perfect, but we ask Lord, I know this is your will. I should be doing this, but I'm so weak, Lord. Ask God to give us the strength to do it. Untuk melakukan hal tersebut. And what is the result? Observe to do according to all that is written in it. Melakukan apa ya? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, the road that you will be traveled, the way that you, unknown way that you will have to travel. So in that way, what will happen to us? For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Kita akan apa? Berhasil. Dan engkau akan apa? Beruntung, prosperous. Bahasa Indonesianya mungkin bukan berhasil, tapi lebih bagus. Makmur ya. Mungkin seperti prosperous. Oh, makmur, sukses, makmur. But what is the real meaning? What is the meaning of prosperous or success biblically? What does it mean? When God told Joshua, you will be prosperous, you will be successful. What does prosperous and successful means? Berhasil apa? Berhasil dapat lotre? Berhasil dapat ini, berhasil dapat itu? What does it mean to be prosperous atau apa? Berhasil. Nah, when you study the Word of God, you will discover that in the Bible, when the Bible speaks about berhasil, prosperous, it speaks about penetrating or advancing through obstacles. Kita berhasil melewati apa? Tantangan. I have a problem in the workplace. I have a challenge in my workplace. My manager, my boss, making it hard for me. But if I'm able to conquer, advance through that obstacles, that is the real meaning, biblical meaning of prosperous.
Berhasil melewati masalah keluarga, masalah tempat bekerja, masalah di gereja, masalah di mana saja. Berhasil, prosperous means you are able to overcome the obstacles. What about beruntung? What about success? What does success mean? Yeah. Success in the Bible is not that you become this leader, you become this richer, you become this and that. But the success in the Bible means that you are able now to act wisely and insightfully. Jadi kesuksesan itu karena kita dapat bertindak dengan bijak dan kita memiliki apa? Wawasan. Yeah. I know famous people, very rich person, very rich. High position. Posisi tertinggi di dunia mungkin dia pernah dimiliki oleh orang yang kaya dan memiliki posisi. Tetapi apa yang menjadi masalah yang seringkali dipertanyakan? Ya, apakah tindakannya itu bijak? Apakah perkataan yang dikeluarkannya itu bijak? Apakah wawasannya itu adalah wawasan bijak? Is this rich person and famous person, was he or she acted wisely or insightfully? When you don't act wisely and insightfully, people will look down on us. No matter how rich, no matter how powerful you may be, people will look down. I know a humble old pastor, a humble old person, or humble old friend of mine. No position in the church. Nggak ada posisi dia di gereja. But I like to talk to him. Why? Because whenever he talks to me, that person gives a lot of insight. So wise. And that person has my greatest honor than anybody who might be rich in this world. So that person is beruntung. That person is successful. Yeah. Why? Because he acted wisely and insightfully. The second and the last. The first word that we need to do. We need, number one, to concentrate on the guidance ahead of us, the Word of God. That's the only way. Why? Why do we need to have the Word of God? Because the Word of God has been telling us about what is going to happen. Everything that's happening now in the world, pandemic, everything, the wars, everything, it's all written in the Bible. Sudah ada tertulis di mana semua itu? Di Alkitab, di firman Tuhan sudah nyatakan. The Bible even talk about the second coming. The Bible even talk what happened after the second coming. The Bible even talk about what will happen with sin, sinners, and Satan. The Bible talk all about that. So we know, we need to concentrate on the Word of God. The second one is to consecrate. Okay? Number one is concentrate, konsentrasi. And number two is, if you want to be beruntung, successful, and to be prosperous, yeah, we need to consecrate. Konsekrasi. In other English Bible, sanctify. Yeah, because that's the meaning of consecrate is dedicated to a sacred purpose. Didedikasikan untuk satu tujuan apa? Suci. Untuk tujuan suci. Now, look. This is the second command, right? The first command by the officers. But the second command was given by Joshua to the people. Joshua 3 verse 5. Joshua told the people, consecrate yourself. Sanctify yourself. The Bible meaning of sanctify, consecrate, atau menguduskan diri artinya to separate yourself, set apart. That's the meaning of when I entered into a holy matrimony, pernikahan yang kudus. Annalisa is set apart from the other women. Itulah artinya. The Sabbath. What is the meaning of the Holy Sabbath day? It means that the Holy Sabbath day is separated from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So something is separated. Sesuatu dipisahkan untuk tujuan yang apa? Untuk tujuan suci, pernikahan yang suci, Annalisa is the only woman for me. Yeah. Dipisahkan. So that's the meaning of consecrate. Consecrate yourself. Kuduskanlah dirimu. For tomorrow the Lord will do amazing things among you. So God wants us to be separated. God has
Holy Sabbath. The Bible speak about holy matrimony, pernikahan yang kudus. And the Bible also talk about orang-orang kudus, holy people. The Bible speak about holy people. You are holy nation, to the Israelites as well as to in the book of Peter, speak to us the spiritual Israel. We are holy, in other words. God requires holiness. Many times we think of, wow, Pastor, who is holy among us? Maybe no one can raise his hand or her hand. I'm holy. Maybe we cannot do that. But God does require holiness. Tuhan tetap menginginkan adanya apa? Kesucian. And this is the holiness. Even Isaiah will say, holy, holy, holy. Suci, suci, suci. And God wants us. Many times, I've been telling this. Many times we think about, we say something like this, right? Oh, God hates sin, but He loves sinners. We focus on, oh God, thank you Lord, you love me. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi saya orang berdosa. You love me as a sinners. But don't forget, He loves us sinners, but He hates our sins. God hates our sins. Jangan main-main dengan dosa. God doesn't want dosa. God doesn't want sin. In fact, in the book of Romans, He said, I beseech you therefore, brethren, Romans 12 verse 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. By the mercies of God, aku menasihatkan that you present your bodies as a living sacrifice. Holy. Holy. Acceptable to God. In other words, if we are not holy, we will not be acceptable to God. As simple as that. Because He is holy. Remember Moses, when Moses was in the wilderness, and then there was a burning bush, and God says, you have to remove your sandals. This is a holy place. You are not entitled to be with me. You are not entitled to be in this holy ground. The thing that is acceptable to God, yang berkenan kepada Allah adalah kekudusan. Yang berkenan adalah kekudusan. Oh, but pendeta, pastor, how can we be holy? So many temptations, so many distractions. We cannot focus on the word of God, and we cannot be holy because so many distractions. So many things we can see from our laptops, smartphone, and so on and so forth. How can we be holy? Well, the Bible tells us in this next verse. Romans, we read verse 1. Verse 2 says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, pembaruan perilaku. Betul, pembaruan perilaku. Tapi perilaku kita itu dimulaikan dari mana? Where do our behavior start? Here. Here. Garbage in, garbage out. Renewing of your mind. That you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. The world is messed up. Dunia kita ini sudah kacau balau. Yang baik jadi tidak baik. The good things has become bad, and the bad thing has been acceptable as good. Everything now that is bad in the past, no. You are old timers. How come you think like that? Ya kan? Everything that is good has become bad. And everything that is bad is now acceptable. And God says, no. Tidak. When we have the word of God as our guidance, and when we focus on the word of that, on the word of God, it will renew our mind. Yeah. When we study the word of God, if it doesn't change us behaviorally, kalau kita mempelajari firman Tuhan dan tingkah laku kita masih seperti manusia lama, we still become like the old man or old woman, old self. Even after we study the Word of God, then we need to ask, do we really study
the Word of God. Apakah kita betul-betul sudah mempelajari firman Tuhan kalau manusia lama kita masih tetap muncul? The Word of God needs to change us. Listen to the testimony last night ya. Dede, what is the benefit of studying the Sabbath school lesson every night? And what do people mostly say? Change of what? Change of lifestyle, change of behavior. The Word of God need to be in the front of our life. We need to focus, concentrate on it. And at the same time, the Word of God need to change us, to renew our mind. To renew our mind. Billy Graham says, most of all, yang terpenting, biarkan firman Tuhan memenuhi Anda dan memperbaharui pikiran Anda setiap hari. Most of all, let the Word of God fill you and renew your mind every day. Garbage in, garbage out. Good food, good words will bring good words in, good words out. Yang terpenting biarkan firman Tuhan memenuhi Anda dan memperbaharui pikiran Anda setiap hari. When our mind are on Christ, ketika pikiran kita tertuju pada Kristus, setan memiliki sedikit ruang untuk bergerak. When our minds are on Christ, Satan has little room to maneuver. Nggak bisa bikin apa-apa dia. Kalau kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, setan nggak ada tempat. Tapi kalau kita penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang ngeres, banyak tempat setan. So concentrate. I know, we all know, that sin is so nice, seemingly. Hal-hal yang setan tawarkan, dosa itu apa ya? Enak. And the Bible even say that. The Bible even say that. In Hebrew 12 verse 1, Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Let us throw off everything that hinders and the sin. In Indonesia we don't have that. And the sin that so easily entangles. Dosa itu apa? Gampang apa? Menjerat kita. Pertama mungkin dosa bersinah. Ditambah dengan dosa berdusta kepada suami, kepada istri. Dosa, gampang sekali dosa itu berakar. Throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. Menanggalkan semua beban dan dosa yang gampang menangkap kita. Dengan kata lain, dosa yang gampang menangkap kita, yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. We are facing a new road in front of us. Kita menghadapi new road in 2022. We don't know what will happen to us on January the 2nd. We don't know what will happen to us on January the 3rd, all the way to December 31st. But one thing we know, God is already there. Tuhan sudah di depan kita. Tuhan sudah ada di December 31st, 2022. God is there already. We are still in January 1st, 2022. But God is already there. In December 31st, 2020. God saw everything. God saw not only 2022, God saw 2023 and so on and so forth. God saw all of these years. He has reached there. So if God is already there, kalau Tuhan sudah ada di penghujung sejarah umat manusia, what hinders us from concentrating on His Word? Concentrating on His Word. And to consecrate ourselves to Him. Because if we concentrate on His Word and we do not consecrate ourselves, we will never see God on December 31st, 2022. We need to concentrate and consecrate on God. It was Christmas 1939. The Great Britain was at war with Nazi Germany. Di tahun 1939, kerajaan Inggris sedang berperang dengan Jerman. Dan seperti ayahnya, maka Raja George ke-6, like his father before him, King George VI, would continue the holiday tradition of addressing the British Empire in a live radio message.
Jadi seperti ayahnya setiap akhir tahun seperti Ratu Elizabeth harus apa? Berbicara kepada rakyat Inggris. Ya. So that year it will be broadcasted from Royal Country House in Sandringham. Ya, itu akan disiarkan berita radio dari Raja George ke-6 ini akan dibawakan di di House of Sandringham. Jadi, now King George the Sixth, he was not a good speaker. He was not a good public speaker. Right? You remember the film. What is that? The King's Speech. Yeah, a Hollywood film. I'm not mistaken. Yeah, talks about this King George the Sixth because he was a stutter person, like that stutter. Yeah, so he was not comfortable. He was not comfortable to speak. Yeah, but he tried. He had to do it. He had to do it. Yeah, he had to do it. So he was about to give the speech. Yeah, at that time. Yeah, and this King George the Sixth is the father of Queen Elizabeth. Now, yeah, Queen Elizabeth's father is the King George the Sixth. So he had to give. But Queen Elizabeth, he was not yet a queen. Queen Elizabeth, he was still a small girl. He knew that his father, he knew a little bit about his father, but she rather, dia mencoba untuk memberikan kekuatan kepada ayahnya yang gagap-gagap ini. Lalu Queen Elizabeth, Ratu Elizabeth memberikan satu puisi. Queen Elizabeth was just 13 years old at the time. Yeah. Queen Elizabeth. Now, apa yang dia berikan? Dia bilang, Dad, read this, read this. And what is the thing that King George the Sixth needs to read? Apa yang harus dibaca oleh Raja King George the Sixth? Ini, this is the poem by Minnie Louise Haskins. And this is the poem. Yeah, remember, Britain was at war with Germany. Kerajaan Inggris sedang berperang dengan kerajaan Jerman. Dan seorang raja Inggris harus memberikan kekuatan kepada rakyatnya. And the King of England needs to assure the people of England at that time. Give them encouragement. And what is the encouragement given? Only from this poem. Okay, this is the poem. And I said to the man who stood at the gate of the year. Saya berkata kepada orang yang berdiri di gerbang tahun, berdiri di pintu gerbang tahun. Give me a light, that I may tread safely into the unknown. Beri aku cahaya agar aku dapat melangkah dengan aman ke tempat yang tidak pernah diketahui. Seperti tahun baru kita tidak pernah ketahui. And the man who stood at the gate, lalu seorang yang sedang berdiri di gerbang tahun itu berkata, menjawab, go out into the darkness, and pour your hand into the hand of God, that shall be to you better than light, and safer than a known way. Ya. Pergilah ke dalam kegelapan, jangan takut, pergilah ke dalam kegelapan, dan letakkanlah tangan Anda ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu lebih baik dari cahaya dan lebih aman daripada jalan yang tidak dikenal. December 31st, 2022. Desember 31 tahun 2022 adalah kegelapan bagi kita semua. It's still darkness. We don't see that. We don't even see January the 2nd, 2022. Kita bahkan tidak melihat Januari 2 Januari ya di depan kita. Masih semuanya gelap sekali bagi kita. So, but go into that darkness. Pergi ke dalam kegelapan tersebut. Pegang tangan Tuhan. Kenapa kita harus pegang tangan Tuhan? Karena tangan Tuhan itu lebih baik. That the hand of God is much better than light and safer than a known way. Lebih daripada jalan yang kita sudah ketahui, yang kita kenal, adalah tangan Tuhan. And with that poem, The Desert, the title of the poem, written by Minnie Louise Haskins, The Gate of the Year was the title of the poem. King George gave that. King George gave that to the people of England. And they were encouraged. Saudara-saudari sekalian, ya. Let us trust. Ya. Let us trust. Mari kita letakkan kepercayaan kita. Let us put our trust. Ya. As we face unknown future, pada saat kita memasuki masa depan yang kita tidak ketahui. To unknown future ahead of us, but let us trust
in the known God. Mari kita letakkan masa depan yang kita tidak ketahui kepada Allah yang kita apa? Kepada Allah yang kita kenal. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.